Bapak, Ibu, saudara-saudari, sebelum mendengar firman kehidupan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sumber kasih dan penghiburan bagi kami mengucap syukur karena pada hari ini senantiasa kasih-Mu melindungi dan memelihara kami. Kiranya Tuhan ketika kami boleh mendengar firman-Mu, itu boleh meneguhkan hati kami agar kami tetap setia di dalam-Mu. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, firman kehidupan bagi kita pada hari ini dari Rut 2 ayat 4. Lalu datanglah Boas dari Betlehem. Ia berkata kepada penyabit itu, "Tuhan kiranya menyertai kamu." Jawab mereka kepadanya, "Tuhan kiranya memberkati tuan." Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita memasuki masa Advent, sebuah masa penantian. Kita menanti kedatangan Kristus yang pada saat ini kita juga menanti kedatangannya juga di dalam masa-masa Advent. Advent adalah tentang harapan yang menerobos kegelapan. Dan kitab Rut dimulai dengan kegelapan yang pekat. Adanya kelaparan, adanya kematian dan kepahitan. Naomi dan Rut kembali ke Betlehem dengan tangan kosong dan hati yang hancur untuk bertahan hidup. Rut harus pergi ke ladang orang lain, memungut sisa-sisa jelai. Ini adalah gambaran kehidupan yang keras dan penuh ketidakpastian. Namun di tengah suasana suram, Rut pasal 2 memperlihatkan cahaya harapan. Dan ayat yang keempat mencatat momen yang tampak sederhana namun sangat profetis. Yaitu kata, "Lalu datanglah Boas dari Betlehem, ia berkata kepada penyabit-penyabit itu, 'Tuhan kiranya menyertai kamu.' Dan jawab mereka kepadanya, 'Tuhan kiranya memberkati tuan.'" Dan ayat ini menjadi ayat yang penting. Mengapa? Karena ada dua hal yang menjadi peneguhan bagi kita. Yang pertama adalah kedatangan dari Betlehem. Boas datang dari Betlehem. Dan di sini ingin menyatakan bahwa di masa kelaparan, harapan muncul di rumah, di tempat, atau di Betlehem. Boas adalah bayang-bayang atau Boas adalah harapan yang boleh disampaikan di dalam Kristus. Berabad-abad kemudian, itu boleh menjadi pengharapan yang nyata di dalam penebusan agung Yesus Kristus Sang Roti Hidup yang juga akan lahir di Betlehem untuk memberi makan dunia yang lapar akan kebenaran dan pengharapan. Dan pada masa Advent ini mengingatkan kita bahwa pertolongan Tuhan datang dari tempat yang sudah dijanjikannya. Dan ayat yang kedua, kemudian sapaan yang begitu hangat yang membawa pada hadirat Allah. Perhatikan sapaan Boas kepada para pekerjanya di tengah hari kerja yang melelahkan. "Tuhan kiranya menyertai kamu." Itu bukan sekedar basa-basi seperti ucapan sapa yang kosong. Tapi ini adalah doa yang di dalamnya ada kekuatan bagi orang lain. Ini adalah suatu semangat di mana di tengah terik matahari, di tengah kerja keras, di tengah upaya yang sedang dilakukan, Boas menyatakan bahwa kiranya Tuhan hadir di sana dan memberikan kekuatan ketika kita bekerja ataupun berseru kepadanya. Saudara-saudari yang terkasih, inilah yang kita boleh ingat di masa Advent. Sapaan Boas adalah gema dari nama Yesus yang akan datang, Allah beserta kita. Seringkali kita berpikir Tuhan hanya hadir di dalam gereja atau ketika ibadah. Tetapi Rut pasal 2 ayat 4 mengingatkan kita bahwa Tuhan hadir bahkan di mana kita bekerja. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, di mana kita sedang mengupayakan jerih payah. Di kantor, di dapur, di dalam aktivitas, dan bahkan di dalam pergumulan-pergumulan kehidupan kita. Advent mengajak kita untuk membuka mata iman seperti Rut yang berada di ladang Boas ketika pun tidak pernah berada di tempat yang salah. Di tengah rutinitas yang mungkin terasa kosong dan melelahkan,
tetapi pengharapan di dalam Allah menyapa kita, dan firman kehidupan hari ini juga menguatkan dan menyapa kita bahwa Tuhan menyertai kita semua. Tuhan menyertai Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Di masa Advent ini, marilah kita penuh di dalam pengharapan seperti Boas. Di tengah dunia yang acap kali memperlihatkan hal-hal yang mengecewakan hati ataupun terkadang membuat hati kita kosong, tetapi sadarlah, lihatlah bahwa kehadiran Tuhan melalui firman-Nya, melalui orang-orang yang kita kasihi, melalui ragam kebaikan yang Tuhan hadirkan kepada kita, itu menjadi sapaan lembut, tindakan nyata kasih Allah. Kiranya kita juga mau memulai memberikan sapaan, memberikan doa melalui sukacita atas kehadiran kita. Sapaan kepada sesama, kepada rekan kerja, kepada keluarga, hendaklah bukan sekedar kata-kata kosong, melainkan doa yang membawa berkat, doa yang terdorong dari hati yang selalu mengucap syukur dan memberikan pengharapan yang baik kepada orang. Sehingga kita boleh mengingat di masa Advent ini Tuhanlah yang menguatkan dan memelihara kehidupan kita, dan kiranya kita selalu berada di dalam pertobatan, merubah hati agar semakin dekat di dalam Allah. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Allah akan kasih setiamu, bahwa firman-Mu hari ini mengingatkan kami bahwa Engkau Allah yang penuh kebaikan, menyertai langkah hidup kami dengan penuh kasih. Dan kiranya Tuhan kami juga boleh dikuatkan untuk dimanapun kami berada, kami mengingat Engkau menyertai kami, dan kami juga boleh menjadi sahabat bagi orang lain, menjadi penyalur kasih kepada orang lain, sehingga nyatalah Tuhan menyertai kami dan seluruh orang-orang yang kami kasihi. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Kami berdoa hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin.